The letter, sir. It's time to seek new inspiration. Magnificent! But it's not what you're after, right? My admiration is Oke, welcome back again guys. Dan kita baru mulai match selanjutnya di round kedua nih. Ada salah satu tim yang udah nungguin banget, yaitu Hyorim. Salah satu tim yang belum bertanding sama sekali nih. Cuman dia dapat advantage karena waktu itu lagi quick draw. Ya ada di dapat lah, bisa dibilang dapat di bagian tahun kedua. Jadi beberapa tim yang bertanding kemarin harus melawan ya orang-orang ataupun tim-tim yang berada di round kedua yang memang dapetin advantage lebih. Kurang lebih ada 4 tim apa 5 tim gitu, aku lupa ya. At least harusnya dari Hyorim udah punya database terkait dengan Lone Wolf, baik itu kayak dari segi hero powernya, dari segi permainannya. Harusnya dari teman-teman Hyorim sendiri bisa ya memberikan adanya permainan yang mungkin kita mengalahkan dari teman-teman Lone Wolf nih. Karena dari Lone Wolf sendiri nih cukup ngeri-ngeri banget sih player-playernya sebenarnya. Karena kan aku juga sebagai yang nge-caster kemarin ya, jadi agak lumayan tahu tuh dari player-playernya kayak gimana. Tapi gak tahu nih bakal tetap bisa dijawab nggak nih sama teman-teman dari Hyorim ya. Welcome yang baru bergabung ya. Yang baru bergabung, make sure buat kalian semua follow Arver Studio biar kalian tuh gak ketinggalan informasi-informasi lainnya. Karena di Arver Studio tuh banyak banget sih hal-hal ataupun kebutuhan game kalian, baik itu turnamen, baik itu ya memperbagus akun-akun kalian, itu di Arver Studio bisa banget. Caranya gimana bang? Kalian cek aja di link bionya Arver. Di sana banyak banget layanan-layanan yang tersedia, baik dari top up, store dan lain sebagainya. Dan juga kalau kalian pengen tahu info-info turnamen di kita juga ada, kalian tinggal masuk aja di grup-grup yang udah kita sediakan di dalam link bionya. Itu dia. Tapi back to draft pick, dimana tim Hyorim melawan dari Lone Wolf. Di sini sudah mulai ada 3 hero. Apakah mau ngambil ke arah mid lane-nya terlebih dulu kah dari Lone Wolf, atau memang main ke arah oke. Ternyata dari Kagura cukup enak banget sih in outnya dengan Jin yang overturn. Tentu saja nih nanti bisa memberikan follow up damage yang begitu menyakitkan, apalagi ya lagi-lagi dari seorang Parsha sendiri gak bisa out of positioning kalau misalkan ngelihat ada satu Kagura di sana. Jadi memang harus bisa benar-benar kayak ya kalkulasinya harus matang sih. Aduh, alhamdulillah. Masih ada jungler Yisan Sin kah mau ditutup atau memang Fanny? Wow, pas banget ya, dia ngeban Fanny, langsung ngomong Fanny jer. Karena memang dari Fanny Lone Wolf ini kemarin ngeri banget sih. Ada salah satu momen dimana Fanny-nya ini kayak benar-benar kayak strikeable secepat itu di dalam gang-gang kecil. Dan ini salah satu pemilihan yang bagus, best option untuk ngebuang ke arah Fanny-nya. Karena gak masalah, kalau lagi turnamen buang dulu si egonya sih. Lebih baik ya udah, respect is the key. Itu udah paling penting. Makasih Heng, love orange-nya. Wow, baik banget nih Heng nih. Ya. Oke ya, yang udah ngasih gift ya. Ini kalau nggak salah kita di restream juga nih guys sama salah satu content creator dari Korea, kalau nggak salah tuh kayak seksi. Kalian bisa cek tuh dari apa namanya platform TikToknya, karena dia semangat Kairi dan konco-konco. Wes, yang mana nih Kairik, yang mana nih Kairik nih? Bahaya banget. Oh, Kairik yang Hyorim. Wah, udah mulai ada penyemangatnya nih, walaupun baru bertanding di week kedua ini. Tim dari Hyorim ternyata ada nih yang ngedukung-dukung nih, GG juga nih. Oke, pick terakhir Dipper mau ngambil ke arah Hayabusa kah, karena emang enak banget nih dengan ada Decode Shadow ya. Walaupun dari segi range-nya sudah mulai dikurangi, namun tetap sih melihat dengan Parsha yang berada di arah tengah ini harusnya udah mulai
enakin untuk dirinya sendiri sih. Apalagi ditambah nih Raw dengan Franco-nya. Wah, bahaya banget. Dia ada beberapa kali momen flicker tarik. Wah, itu yang ditunggu-tunggu sebenarnya, tapi nggak tahu, kita masih belum punya data dari tim Hyorimnya. Jadi tetap aku akan tim karena lagi-lagi dua belah tim ini harus bisa memenangkan best of 3 series kembali agar nantinya bisa melanjutkan ke round 3. Yap, sudah mendengar dengan adanya panggilan Lane of Dawn di mana MLBB First Championship round kedua, week kedua kali ini sudah mulai dilaksanakan. Wow, cukup menarik ya, unique pick terhadap seorang stun jungler. Ini bisa dibilang kayak salah satu hal yang baru juga. Ya sebenarnya di MPL season 10-an itu sempat keluar ya, penggunanya kalau nggak salah tuh anak-anak alter ego yang memang fighter jungler waktu itu lagi sebenarnya nggak hype banget karena notabene waktu itu lagi assassin dan juga tank. Tapi lihat Kairi tertarik, wow, hampir saja Raw dapatkan satu buah tarikan, namun Kairi masih bisa selamat kali ini. 1 menit awal masih belum ada gerakan-gerakan yang memang wow, itu dia Raw tertarik sudah dengan satu buah vengeance yang terbuka Kamto yang menjadi tujuan, dan first blood diamankan karena Lame benar-benar melakukan segi connection yang begitu manis. Wow, baru dibilangin nih Raw emang semengerikan itu sih. Aku ngelihatnya udah dari round 1 kemarin ini dari seorang Raw benar-benar kayak dari tarikannya oke banget ya, walaupun udah ada yang nandingin nih tadi di game sebelumnya, ada yang namanya Selena Winchet. Dia emang sama-sama on point ya, cuman masih cukup santai juga. Kamto nggak ada vengeance, harusnya bisa dialin dengan ada satu box shadow. Kali ini Phantom Execution diarahkan, apakah mau dibuka kali ini? Oh, itu dia instant kill, diamankan walaupun Deeper dia nggak bisa bertahan begitu lama karena ada satu buah lem yang berada di garis terdepan. Hisoka ditempelin begitu saja, bahkan instantaneousnya nggak bisa terbuka begitu saja. Crown of Ruin diarahkan, Kairiknya belum ada level keempat, membuat dari lemnya masih berani banget untuk bisa berada di garis terdepan. Dan yaps, itu dia satu buah turtle. Apakah ada satu buah retribution dari seorang Hisoka, namun kembali gagal karena Yin Yang important dan mulai dibuka dan hilang dari seorang Hisoka untuk yang pertama kalinya. Terlalu dalam di arah pit turtle yang membuat dari seorang Hisoka tanpa penjagaan apapun, dia sangat berani banget untuk bisa ngebuka ke arah satu buah objektif turtle, namun sangat disayangkan ketika halnya nyawa dirinya harus terancam. Namun lihat ada vengeance yang terbuka kembali, dibalaskan dengan satu speed like quill, namun belum ada damage yang cukup untuk bisa didapatkan oleh teman-teman dari tim Lone Wolf-nya. Oh, itu dia, masih harus coba buat sabar kembali dari kedua belah tim. Ingat, wow, itu dia satu tarikan, satu nyawa melayang dengan satu buat gerakan lanjutan bersama satu Crown of Ruin di tangan seorang Rey. Wow, hampir aja underhand mengenakan ada satu Yin yang overturn kembali, namun lagi-lagi belum bisa menumbangkan ke arah seorang Kairi. Namun lihat ada gerakan lanjutan, fokus terhadap purple buff, namun sudah mulai diamankan oleh Hisoka, tapi Kamto-nya nggak bakal bisa selamat begitu saja dikarenakan damage yang nggak bisa dibendung oleh teman-teman dari tim Lone Wolf, sehingga nyawa dari tim Hyorim harus terancam begitu saja. Wah, ini beberapa tema permainan sudah mulai diganaskan banget ya sama teman-teman dari Lone Wolf-nya, mengingat mereka sudah ngedapetin ada momentum, apalagi Raw-nya aktif banget sih untuk bisa melakukan sebuah rotasi bersamaannya dengan seorang underhand. Ketika memang dari ultimate-nya ready, baru dia bisa dan berani untuk melakukan sebuah ganking terhadap laning bawah. Tapi lihat di atas juga kali ini sudah mulai terancam dan hilang kembali seorang Kairi. Tidak ada penjagaan, melihat dari seorang Raw dan juga Gun sudah mendapatkan informasi di arah bawah. Tidak adanya orang di arah atas, tapi lihat S66 coba buat di pressure aja oleh seorang underhandnya. Lagi-lagi kali ini satu buah Lord ataupun Turtle sudah mulai hadir di Lane of Dawn. Bakal ada satu buah kontestasi, mengingat ada ketertinggalan dari segi net worth 13.000
berbanding dengan 9.000. Wow, itu bukan satu hal yang baik banget ya. 4.000 net worth di awal itu udah sangat berat banget sih untuk teman-teman dari Yorimnya untuk bisa mengejar daripada ketertinggalan. Tergantung bagaimana nantinya dari seorang Sun bisa melakukan farming dengan santai dan mengejar adanya ketertinggalan net worth yang mereka dapatkan. Tapi di sisi bawah sudah ada satuan win-win situation mana Ade Saputra masih cukup santai dan sabar mengingat damage dari seorang Karin ini benar-benar sakit. Tapi di area tengah kali ini ada satu gerakan di mana warnya tercipta dan 2 orang harus hilang. Tapi Deepernya kena ada yang satu buat tahun efek. Namun Row ada satu buah ward yang dipanggil kali Row-nya masih bisa selamat. Bahkan dikembalikan dengan satu yin yang overturn dari seorang underhand yang membuat nyawa dari seorang Row dan juga Deeper masih bisa selamat kali ini. Wow, perang demi perang ini benar kayak di pop up terus-terusan ya oleh kedua belah tim ya. Walaupun tadi sangat disayangkan ketika Hisokanya yang harus tertumbangkan, membuat dari pundi-pundi gold seorang Deeper nih mulai makin banyak sih untuk saat ini. Dan yaps, itu dia ada Row coba buat melakukan visioning bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan arah Kamto ataupun Ade Saputra. Dan ya itu dia satu tarikan satu nyawa. Wow, langsung hilang, instant kill karena satu tarikan yang begitu menyakitkan. Tapi di sisi atas Kairiknya tersisa sendirian. Maka Lem mendapatkan satu buah poin kill tambahan kali ini menggila dengan ada satu mega kill diamankan oleh seorang Lem, membuat satu demi satu player diabsenkan oleh teman-teman dari Lone Wolf yang membuat nantinya dari Hyorim agak kesulitan untuk melakukan catch up dari si gameplay yang sudah mereka dapatkan. Dan ya itu dia, sangat disayangkan 0 berbanding 11, sangat jauh banget dari segi poin kill. Tapi seharusnya ini bukan sesuatu yang akhir, karena sering banget sih kejadian-kejadian saat ini dimana game Mobile Legends 0,1 detik itu sangat berharga banget. Even dari teman-teman Lone Wolf yang udah megangin ke arah boardnya, tapi ketika dia melakukan sebuah kesalahan ini gampang banget untuk dikembalikan. Tapi lagi-lagi fokus dari seorang Deeper adalah bagaimana caranya untuk bisa ngejar ke arah seorang Kairik. Namun gangguin aja dari segi dari callingnya, masih ditungguin Pak Kairik, coba dipaksakan diputar balik. Tapi lihat Spear of Alpha-nya tidak mengenai siapapun, dimana Throne of Ruin diarahkan. Tapi Retribution bersama dengan satu Phantom Execution begitu menyakitkan dari seorang Deeper sehingga memulangkan nyawa dari seorang Kairik. Tapi lihat satu tarikan juga connect kembali ke arah seorang Kamto dan hilang begitu saja karena damage dengan ada satu Speedy Like Wheel di tangan seorang underhand. Benar-benar begitu menyakitkan sehingga siapapun yang berada di garis depan dan kena ada yang tarikan, ini sangat berbahaya banget karena Row, wow, hook rate-nya nggak bisa benar-benar di-expect banget sih. Oh tapi lihat Return of Ruin di belakang dari Blazing 2 dan juga Aegis yang sudah mulai digunakan. Namun penarikan yang salah karena ada satu backup yang begitu manis, dimana ada satu clone evac di tangan dari seorang Hisoka. Tapi dari gunnya masih belum bisa ditumbangkan. Oh, tarikan kembali ke arah seorang Hisoka, masih bisa selamat karena Winter Crown-nya sudah mulai ready. Kali 5 perangan bakal dilanjut kembali di mana Winter dan juga Wrath-nya dialihkan. Tapi lihat dua orang yang harus ditumbangkan, bahkan penukaran yang sungguh tidak adil ke arah seorang Deeper ataupun ke arah seorang Lem yang membuat dari Hisoka dan Kamto yang harus hilang begitu saja. Tapi Row mencari peruntungan, melihat tadi gerakan, tapi satu buah tarikannya belum cukup, dimana ada satu Feather Rise Strike digagalkan kembali karena Deepernya sudah mulai ready di area belakang. Satu ke Shadow tidak bisa mengenai siapapun, tapi dipaksakan dimana Shadow Kill-nya terbagi. Tapi Spirit of Alpha Predict from Kairik. Tapi lihat Throne of Ruin terkena 3 orang member sekaligus, dimana Shadow dan juga ada satu tarikan dimana Kairik tertarik, dimana Winter Crown dan juga ada satu Bloodihan yang begitu menyakitkan terkena ke arah satu orang member Kairik. Wow, lagi-lagi Kamto-nya Yin yang overturn dan hilang kembali Kamto. Wah, Row terakhir main perangko hari ini. Bye. Row terakhir main perangko fix. Dan yap, itu dia. Ada satu Lord yang hadir, akhirnya mampu untuk diamankan dengan baik oleh teman-teman dari tim Lone Wolf tanpa ada gangguan sama sekali. Ketika melihat ada satu buah itemisasi, ini ngelihat dari seorang Sun sendiri baru ada Corrosion Sight
Yaps, ini salah satu hal item yang prioritas banget untuk seorang Sun, dimana kayak pengejaran justru harus berbanding terbalik dengan adanya satu buah movement speed yang agak dikurangkan untuk teman-teman ataupun musuh dari seorang Hisoka sendiri. Tapi sangat disayangkan ketika di menit 9 Hisoka baru ngumpulin satu item dan itu sangat-sangat kurang, dan yaps, butuh banget waktu untuk bisa ngedapetin adanya power spike-nya. Dan ya, tapi kalau misalnya kita lihat juga dari seorang Alpha mau mengarah ke arah dominance ice, tinggal bagaimana nanti bisa ngejawab gerakan yang akan dilakukan oleh teman-teman dari Lone Wolf-nya. Tapi kalau misalnya ngeliat dari ke arah Lone Wolf, dari Hayabusanya ini udah itemnya 3 item full banget. Rangko pun dia benar-benar kayak full magic loh. Dari Fleeting Time, dari Winter Crown ini kayak dia cuma ngandelin dari tarikannya aja dan gak mau menjadi garda terdepan biar job desk jadi seorang Alice. Tapi oke, gua Lord. Throne of Ruin terkena 3 orang member sekali, di mana satu peperangan dilanjutkan uratnya dilakukan. Tapi lihat Federal Strike for defensive, bahkan underhandnya belum bisa menjawab ke arah belakang. Satu buah Throne of Ruin yang begitu manis, tapi lihat lemnya ternyata harus mengorbankan nyawa dirinya. Walaupun bertukaran lagi-lagi ke arah seorang Hisoka yang membuat Hisokanya harus tumbang untuk ke arah 6 kali. Dan ya itu dia, sebuah wave bahkan 3 lane sudah mulai berjalan di sisi atas dan juga tengah bawah. Ini mulai memberikan pressure tipis harusnya, di mana Raw sudah mulai melakukan sebuah tarikan. Bludihan digunakan di live field, tapi damage-nya sakit-sakit sekali, di mana gunnya terkena Federal Strike di Hisoka. Melakukan sebuah backup yang begitu manis, namun masih bisa selamat kali ini. Iron Hook belum mengenai ke siapapun. Coba sabar terlebih dahulu, nggak mau terlalu dipaksakan mengingat masih adanya Lord. 50 detik kembali, di mana Raw kembali mencari perhatian di sisi depan, melihat siapapun yang bisa ditarik, dan siapapun itu pasti akan instant kill tergantung bagaimana backupan dari seorang S66-nya ini bisa ngedapetin momennya, karena sangat sulit banget yang ketiga dari seorang Karinya yang ternyata terkena targeting nih dari seorang Parsha, dan itu sangat menyakitkan banget. Terlihat tadi adanya satu buah vengeance yang dibuka, sehingga lagi-lagi Kari agak cukup kesulitan, ditambah dia belum punya satu buah rose gold. Seharusnya bahkan dia langsung ngamain ke arah Malefic Gun-nya untuk paling tidak mendapatkan adanya segi range damage yang begitu jauh. Ya itu dia, ada tarikan menuju ke arah Kamto. Ini yang overturn kembali dibuka. Informasi yang cukup mahal pun sudah mulai didapatkan. Lordnya sudah mulai hadir di lane knockdown. Harusnya instan banget sih untuk ngarah ke arah Lord, karena dari Kari sendiri sakit banget untuk speedy life deal ya. Tarikan belum bisa untuk mendapatkan satu orang. Ingat, mereka coba buat desain gates terlebih dahulu menunggu datangnya Lord, apalagi ini Flying Clouds. Tapi tergantung sih dari uratnya, dari Kanto ya mau melakukan gerakan apa enggak nih kira-kira nih. Dalam menggunakan Raw-nya hati-hati, masih belum dapat ke arah satu orang member dari teman-teman Yorimnya. Tapi Lordnya udah mulai berjalan ke arah tengah. Ya, backupan dari teman-teman Lone Wolf ini bisa dilakukan dengan baik. Sebuah penabrakan dan juga best turret sudah mulai diamankan di sisi tengah. Tapi Throne of Ruin sudah mulai dibuka, mengincar ke arah sisi belakang, tapi Kamto yang menjadi tujuan. Tapi lihat, ada satu buah shadow menuju ke arah seorang Hisoka. Peperangan dilanjut kembali, di mana Federal Strike sudah mulai dibuka. Namun lihat, ada Scott Shadow yang sudah mulai menempel. Tapi executionnya ditahan, tapi lihat ada berat menarik 3 orang member untuk bisa terkena di damage turret. Kali ini shotdown pun sudah mulai diamankan. Flicker yang gagal, ada shadow kill belum dibuka kali ini, namun masih cooldown terlebih dahulu dari seorang Deeper-nya. Sangat disayangkan ketika dari seorang Raw-nya belum bisa ngedapetin siapapun, namun Flickernya sudah digunakan. Dan ya itu dia, informasi yang cukup mahal seharusnya didapatkan oleh teman-teman. Intan Senes dari seorang Hisoka mengejar daripada seorang Deeper yang bisa dihindarkan dengan baik dengan adanya satu buah Hot Shadow di tangan dirinya. Tadi lihat ada satu buah gerakan Winter Crown. Damage-nya ternyata only ke arah seorang Hisoka. Dan ya itu dia, dari seorang S66 Blazing Duet, bahkan ada satu buah Bludihan mengarah ke arah seorang Cloudy dan instant kill diamankan. Deeper-nya mencari tujuan kembali karena Kambo
sudah mulai tersisa sendirian karena ada satu buat tarikan. Kamtonya berlari terlebih dahulu, seharusnya nggak bisa selamat gitu aja karena legendary diamankan benar-benar oleh seorang Dipper. Tersisa Kairi serang diri, apakah masih bisa di defense begitu aja karena Coach Shadow mengincar isi belakang. Terkena ada satu buah spiral lava dan shutdown pun sudah mau diamankan. Base-nya terbuka dan ya itu dia dari seorang Lone Wolf akhirnya mendapatkan ada satu buah kemenangan di game yang pertama.